أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته ومن اهتدى بهداه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الله جل في علاه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwani fi din, ahsani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang di antara nikmatnya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi, berkumpul kembali di tempat yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah menempuh jalannya. Semoga kita semua termasuk di jalannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali setelah sebelumnya qadarullah wa syaa fa'al, yang sebulan lebih, ya ada 5 pekan saya nggak bisa hadir, ya ada halangan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di tempat ini. Ini tidaklah lain adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang indah. Kita dipertemukan di majelis ilmu, majelis di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, membaca kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajarinya, illa nazalat 'alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hafathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluk-makhluknya yang mulia. Kita dipertemukan di majelis ilmu, dinaungi oleh malaikat, bahkan dalam hadis yang lainnya dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di tempat yang baik ini. Kemudian kita
kita lanjutkan pembahasan kita, ya, melanjutkan kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Kita memasuki bab yang sudah membahas sedikit tentang bab tafsir tauhid wa syahadat an la ilaha illallah. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Bab tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Tapi masih tafsir yang masih terus masih bab ini masih bab tafsir apa tuh ini tafsir yang surat apa itu ikan surat apa tuh ya yang seterusnya yang kita kodu akhbarun warfanahum apa min dunillah. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum. Ya, mereka menjadikan ahbar humul ulama wa ruhban humul ruhban. Ya. Ini di kalangan mereka. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka waruhbanahum dan ahli ibadah di kalangan mereka arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala wal Masih ibn Maryam dan juga Isa bin Maryam. Ya. Jadi mereka menjadikan pendeta-pendeta dan juga ahli ibadah, ya, ahli ibadah, ahbar atau ruhban. Ya, ahbar itu ahli ilmu di kalangan mereka. Kalau bahasa kitanya ulama. Adapun ruhban adalah ahli ibadah. Ya, ahli ibadah yang rajin beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Ya, kita juga ada ulama dan juga ada ahli ibadah. Ya, tentunya berbeda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sebuah hadis yang menerangkan dulu ada orang yang membunuh 99 nyawa. Ya. Salam. Membunuh 99 nyawa. Kemudian dia ingin bertobat dan bertanya
kepada ahli ibadah, orang yang rajin beribadah. Dia bertanya kepada orang tersebut, apakah saya masih ada kesempatan untuk bertobat? Ya, saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah masih ada kesempatan untuk bertobat? Maka ahli ibadah tersebut menjawab, tidak ada. Itu sudah melampaui batas. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Ya. Maka dia pun menyempurnakan jumlah orang yang dia bunuh. Ya, dibunuh ahli ibadah tersebut sehingga genap jumlah orang yang dibunuh oleh orang tersebut adalah 100. Ya, kemudian dia mencari lagi. Ya, ketemu dengan ahli ilmu. Orang yang berilmu, kemudian ditanya tentang apakah saya ada kesempatan untuk bertobat. Saya sudah membunuh 100 nyawa. Ya, maka kata ahli ilmu tersebut, iya ada. Bagaimana caranya? Ya, caranya untuk pergi menjauhi atau hijrah dari tempatmu yang dulu ke tempat yang baru, agar engkau tidak ingat terhadap perbuatan yang engkau lakukan. Dan ini juga yang hendaknya kita jadikan dalil ketika kita ingin berubah ke arah yang lebih baik. Ya, kita harus meninggalkan teman-teman yang buruk. Ya, teman-teman yang senantiasa mengajak kita kepada kemaksiatan, kita harus meninggalkan mereka. Ya, kalau kita tidak meninggalkan mereka, maka mereka terus akan mempengaruhi sehingga taubat kita akan terhalang. Ya, sekali dua kali mungkin bisa taubat. Ya, minum khamar misalkan. Ya, sekali dua kali teman-teman merayu terus dan mereka selalu masih melakukan hal tersebut sehingga tergoda. Berbeda ketika berpindah tempat. Ya, berpindah tempat ke tempat di mana di situ berkumpul orang-orang soleh. Ya, yang senantiasa mendukung dia untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya, maka orang ahli ilmu tadi menyarankan agar dia pergi ke suatu tempat agar dia lupa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Ya, maka orang tadi pun yang membunuh 100 nyawa pergi ke tempat yang disarankan oleh ahli ilmu tadi, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di perjalanan ya dia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Maka saat itu terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya, kata malaikat azab, ini adalah bagianku. Kata malaikat rahmat, bukan, ini adalah bagianku, karena dia sudah bertaubat. Ya, maka ada hakim yang melerai keduanya, menyarankan agar diukur jarak tempat asal dia dan tempat tujuan dia. Dan ternyata dia lebih mendekati tempat tujuan. Ya, maka dia pun bagian dari malaikat rahmat, yaitu mendapatkan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini, jadi ahbar itu ulama di kalangan mereka dan ruhban adalah ahli ibadah di kalangan mereka. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban sebagai arbab, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga Isa bin Maryam. Wa fil hadits sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-ayat 'ala Ali bin Hatim al-Ta'i. Faqala, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Qala, alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunahu? Qala bala. Qala nabi, fatilka ibadatuhum. Ya. Nabi SAW membaca ayat ini di hadapan Ali bin
tidak beribadah kepada mereka. Ya, kami tidak beribadah kepada mereka, kepada ruhban, kepada ahbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaisa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhillunahu?" Bukankah mereka menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan, kemudian kalian ikut menghalalkannya? Ya. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian juga mengharamkannya. Qala bala ya Rasulullah. Ali bin Hatim pun mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatuhum. Yang demikian itulah termasuk di antara ibadah kepada mereka. Ya. Jadi ibadah kepada mereka bukan hanya sujud, rukuk, bukan. Tapi ketika seseorang mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tadi, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, sudah jelas-jelas halal tapi diharamkan, dan dia ikut mengharamkannya. Sudah jelas-jelas haram tapi menghalalkan, dan dia mengikutinya. Dan ini termasuk di antara ibadah kepada mereka. Ya, di zaman sekarang banyak sekali, ya, orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan sebaliknya. Dan banyak pengikutnya. Pengikutnya inilah yang termasuk di antara orang-orang ibadah kepadanya. Jelas-jelas zina haram. Jelas-jelas riba haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya dalam hadis Nabi. Dan ada orang yang menghalalkan zina, ya, dengan alasan ini dan itu. Dan juga ada yang menghalalkan riba dengan alasan ini dan itu. Ya, maka kita harus berhati-hati. Fasara ta'atuhum fil ma'siyati ibadatun li ghairillah. Maka ketaatan kepada mereka dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara ibadah kepada selainnya. Ya. Ketaatan kita kepada mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di antara ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa biha ittakhadhuhu arbaba. كما هو الواقع في هذه الأمة وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. Ya, seperti yang terjadi di sebagian, ya, di umat ini, di mana sebagian mereka tadi, ya, mentaati apa yang dikatakan oleh orang yang dipercaya oleh dia, padahal itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini harus hati-hati. Fatabayyana bihadhihi al-ayati anna kalimat al-ikhlas nafat hadha kullahu limunafatihi limadlul hadhihi al-kalimah. Maka jelas, ya, ayat ini, bihadil ayat, dengan ayat ini, anna kalimat al-ikhlas nafa hadza kullahu, bahwa kata ikhlas itu menafikan semuanya, menafikan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat al-ikhlas itu adalah menafikan semuanya, menafikan yang disebutkan tadi, ibadah kepada arbab, ibadah kepada ahbar, ruhban dan yang lain sebagainya. فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. Mereka menetapkan manafathu, mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh kalimat tersebut. Wa taraku ma athbatathu min at-tauhid, dan mereka meninggalkan apa yang ditetapkan oleh syariat berupa tauhid. Ya, jadi mereka menetapkan kesyirikan. Ya, mereka meyakini
menetapkan adanya tandingan, adanya orang selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meninggalkan tauhid yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala andadan sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut ya sama sejajar dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala sejajar dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman hendaknya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah itu lebih tinggi. Ya. Orang-orang yang beriman hendaknya menjadikan kecintaannya kepada Allah itu paling tinggi. Ya. Faqulu man ittakhadha niddan lillahi yad'uhu min dunillah wa yarghabu ilayhi wa yarjuhu lima yu'amminuhu minhum min qada'i hajatihi wa tafriji qurbatihi ka hali 'ubadil qubur wa tawaqit wal asnam. Ya. Dan siapapun yang menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala dan dia berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, seperti min qada'i hajatihi, memberikan keinginan atau mengabulkan keinginan mereka, wa tafriji qurabati, dan mengeluarkan mereka dari keburukan, kesulitan. Ya, seperti para orang-orang yang beribadah kepada kuburan, wa tawagit wal asnam, tauhid dan berhala-berhala. Ya, mereka menjadikan Tuhan, menjadikan berhala, menjadikan tauhid ya sebagai sesembahan. Mereka berharap, mereka takut, ya, mereka berdoa kepadanya. Fala budda an yu'azzimuhum wa yuhibbuhum lidzalik. Maka sikap mereka yang demikian itu merupakan pengagungan terhadap tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbuhum lidzalik, dan kecintaan mereka, ya, tanda cinta mereka kepada sesembahan-sesembahan tadi. Fa innahum ahabbuhum ma'allah, mereka mencintai tandingan-tandingan tadi sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu yuhibbuna Allah taala, meskipun mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka bukan benci kepada Allah, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga cinta kepada tandingan-tandingan Allah seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, atau salasun, tiga hal, man wajada fihi, lupa hadisnya, kurang lebih artinya 4 hal atau 3 hal yang apabila ada dalam diri seseorang akan merasakan nikmatnya keimanan. Ya. Jadi 3 hal yang apabila ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Ya, di antaranya an yaqula Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, di antaranya yang pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih
lebih dia cintai daripada yang lainnya. Jadi urutan kecintaan dia yang pertama adalah Allah, kemudian Rasul, kemudian setelahnya baru orang tua. Ya, baru yang lainnya. Ya, dari kedudukan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya orang tua dan seterusnya. Maka jangan sampai kita mencintai makhluk melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melebihi kecintaan kita sama pun dengan kecintaan kita kepada Allah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Berarti kita menjadikan selain Allah tersebut sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kecintaan kepada Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman kecintaan mereka kepada Allah itu lebih besar. Wa yaquluna la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumun faqad asyraku billahi fil mahabbati bi mahabbati ghairihi. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka juga sholat, mereka juga puasa, tapi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Allah dan juga mencintai yang lainnya. Ya, fattikhaduhum al-andad yuhibbunahum ka hubbillah yubtilu kulla qawlin yaqulunahu wa kulla amalin ya'malunahu. Dan mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, yubtilu kulla qawlin yaqulunahu, membatalkan, menggugurkan setiap perkataan yang dia ucapkan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia kecintaan dia kepada selain Allah sama dengan kecintaan kepada Allah, gugur la ilaha illallahnya. Wa kullu amalin ya'malunahu, dan setiap amalan yang dia lakukan, karena dia berbuat kesyirikan, amalan yang dia lakukan hancur, ya, gugur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, ini yang diancam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita yang mulia, manusia yang sempurna, yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi ketika Nabi misalkan berbuat syirik, ya, seandainya Nabi berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala mengancam, la in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan gugur, hangus amalan-amalan. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amalannya begitu banyak, ketika misalkan Nabi kita berbuat kesyirikan, Allah mengancam akan menggugurkan amalannya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak melakukan kesyirikan. Ya, kemudian li'anna al-musyrika la yaqbalu minhu 'amalun, li'anna al-musyrika la yuqbalu minhu 'amalun. Ya, karena orang musyrik tidak diterima amalannya. Wala yasihu minhu, orang musyrik tidak diterima amalannya. Wala yasihu minhu, dan tidak sah. Wa haula'i wa in qalu la ilaha illallah faqad taraku kulla qaydin, ya, quyidat bihi hadhihi al-kalimatu al-'azimah. Meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah beribu-ribu kali, ya, tapi mereka meninggalkan pengikat yang kuat dari kalimat tersebut. Ya, memang benar kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Ya, miftahul jannah, dan orang yang akhir dari perkataannya sebelum meninggalnya la ilaha illallah akan masuk surga. Nah,
Ya, man akhir kalami fid dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Karena siapa yang akhir dari perkataannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk surga. Tapi tentunya untuk mengucapkan la ilaha illallah ini sebelum meninggal itu sesuai dengan amalan perbuatannya. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah seperti yang kita lihat di sinetron misalkan. Ya, seakan-akan orang itu mudah sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak mudah. Itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Semoga kita ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita meninggal dunia, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi apa namanya? La ilaha illallah sebelum meninggal ya akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Makanya dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkanlah ilmu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Karena yang membuat seseorang masuk surga itu la ilaha illallah, bukan Allah saja. Ya, takut nanti enggak mengucapkan la ilaha kemudian meninggal. Kalau orang tersebut ya amalan di dunianya baik dan yang lainnya tidak mungkin ya akan mengucapkan la ilaha kemudian meninggal, pasti mengucapkan la ilaha illallah. Maka ya kita terus yang kita talqinkan kepada orang-orang yang mau meninggal itu la ilaha illallah. Ya, kepanjangan yang Nabi mengajarkan demikian, la ilaha illallah. Karena yang membuat seseorang masuk surga di akhir kali katanya adalah la ilaha illallah, bukan Allah saja. Ya, Allah. La ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Ya, jadi jangan takut. Artinya kalau memang yang sakaratul maut tersebut ahli ibadah, orang yang berbuat taat, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mudah baginya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi la ilaha illallah menjadi kunci surga apabila dilaksanakan konsekuensinya, bukan hanya di lafaz, bukan hanya di mulut. Ya. Bukan hanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian masuk surga tanpa memperhatikan apa yang dilakukan oleh dia. Ya. La ilaha illallah tapi dia beribadah kepada selain Allah. Ya, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala. Maka ucapan la ilaha illallah itu tidak bermanfaat sama sekali, sebagaimana kunci ya yang namanya kunci rumah atau kunci apapun. Ya, tidak cukup kita misalkan pergi ke tukang kunci minta kunci yang masih belum diukir. Nah, misalkan kita beli kunci tersebut yang belum diukir, belum ada gigi-giginya, kemudian untuk membuka pintu rumah kita nggak mungkin bisa terbuka. Nah, nggak mungkin bisa terbuka. Harus ada ukirannya, harus ada gerigi-geriginya yang sesuai dengan ya model pintu rumah kita atau model pintu rumah kita, baru kita akan bisa membukanya. Begitu juga la ilaha illallah, tidak cukup dengan hanya la ilaha illallah saja tanpa melaksanakan konsekuensi dari kalimat tersebut. Artinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus melaksanakan konsekuensinya. Kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meninggalkan
dan syarat atau rukun dari la ilaha illallah adalah an-nafyu wal itsbat, adanya penafian dan adanya penetapan. Kita menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah, dan kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak kita sembah, kita ibadahi. Ya, syarat-syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 7. Ya, ada 7. Apa diantaranya? Ya. Ilmu, yakin, Al-ilmu, al-yaqin, al-mahabbah. mengikuti apa yang Ya, ilmu yaitu kita harus mengilmui. Ya, kita harus mengilmui la ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. I'lam. Berarti kita harus mengetahui, mengilmui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-yaqin. Ya, kita harus yakin bahwa tidak ada satupun atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Al-mahabbah. Ya. Mencintai. Ya. Ketika seseorang cinta terhadap kalimat tersebut, maka dia akan sering mengucapkannya. Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Ya, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu akan banyak disebut oleh dia. Ya. Ketika kita mencintai istri kita misalnya, maka kita selalu akan menyebut istri kita. Dimanapun kita berada, kita selalu terbayang istri kita. Ya. Kemudian al-ilmu, al-yaqin, al-mahabbah, al-ikhlas. Ya. Al-ikhlas, iya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah kita harus ikhlas. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan mengharapkan pujian dari orang lain. Saya bukan ini, saya mengucapkan apa, saya membaca tahlil 1000 kali setiap malam yang dipuji oleh orang, ya. Tidak boleh, harus ikhlas. Kemudian apa lagi? Kelima, menerima al-qabul. Ya. Al-qabul yaitu kita harus menerima. Menerima apa? Menerima bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sidqu. Ya. As-sidqu yaitu apa? Membenarkan, yakin dan membenarkan bahwa tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir mengikuti apa yang ta'ah. Ya. Tanda seseorang cinta kepada la ilaha illallah itu mengikuti apa yang diperintahkan atau konsekuensinya. Al-muhibbu lil muhabbi muti'. Seseorang yang mencintai itu pasti akan senantiasa taat kepada yang dicintainya. Ya. Misalnya seorang istri cinta kepada suami, maka dia akan senantiasa mentaati perintah suami. Begitu juga suami yang cinta kepada istri, pasti dia akan menuruti keinginan istri atau mengabulkan keinginan istri. Al-muhibbu lil muhabbi muti'. Seorang yang mencintai akan senantiasa taat kepada orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai kalimat la ilaha illallah, maka dia harus mentaati atau menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu barangkali yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat.
apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru dari pribadi dari syaitan.